Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal tentang bagaimana cara memformulasikan pemrograman integer. Nah, kali ini materinya kita ambilkan dari buku Winston bab 9 sesi 2 ya. Ini ada contoh 4, judulnya adalah The Lockbox Problem. Jadi ada sebuah perusahaan namanya J.C. Nichols. Perusahaan ini menerima pembayaran kartu kredit dari 4 daerah di negara tersebut. Ya, sebut saja namanya itu daerah West, Midwest, East, and South. Nah, rata-rata nilai pembayaran harian yang dikirim oleh pelanggan dari tiap daerah adalah sebagai berikut. Jadi dari the West itu $70.000, dari Midwest itu $50.000, di East itu $60.000, dan the South itu $40.000. Nah, Nichols itu harus menentukan di manakah pelanggan harus mengirimkan pembayarannya. Oleh karena Nichols dapat memperoleh 20% bunga tahunan dengan menginvestasikan keuntungan atau revenues tersebut, maka mereka ingin pembayaran dari pelanggan itu bisa diterima secepat atau sesegera mungkin ya. Sekarang Nichols sedang mempertimbangkan di manakah harus meletakkan tempat pembayaran atau sering disebut sebagai lockboxes di keempat kota. Ya, apakah LA, apakah Chicago, New York, atau Atlanta. Nah, rata-rata jumlah hari ya dari mulai pembayaran dikirimkan ya sampai istilahnya check clears ya, dan Nichols dapat mendepositokan uang itu tergantung pada kota di mana pembayaran itu dikirimkan, seperti terlihat di tabel 4. Nah, sebagai contoh, jika sebuah cek ya dikirimkan dari the West ke Atlanta, maka butuh rata-rata 8 hari sampai Nichols dapat memperoleh interest atau bunga dari cek tersebut. Nah, kemudian biaya tahunan dari pengoperasian lockbox di sembarang kota itu adalah $50.000, seperti itu ya. Nah, jadi cukup mahal. Kemudian kita disuruh memformulasikan ya pemrograman integer yang dengannya Nichols itu dapat gunakan untuk meminimumkan jumlah biaya yang disebabkan karena kehilangan bunga, itu istilahnya ya, dan biaya pengoperasian lockbox. Nah, kita asumsikan bahwa tiap daerah itu harus mengirimkan semua uangnya ke satu kota dan tidak ada limit dari jumlah uang yang bisa ditangani atau dihandle oleh tiap lockbox. Nah, itu dia soalnya. Sekarang bagaimana solusinya? Nah, baik. Jadi solusinya di sini Nichols harus membuat 2 tipe keputusan. Yang pertama, Nichols harus memutuskan di mana dia harus mengoperasikan lockboxes tersebut. Nah, kita definisikan untuk J itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. YJ itu nilainya 1 jika sebuah lockbox itu dioperasikan atau diletakkan di kota J. 0 jika tidak ya. Nah, dengan demikian ya, sebagai contoh, kalau misalkan Y2 itu nilainya 1, maka ya ada sebuah lockbox itu dioperasikan di ya 2 itu milik ya Chicago, seperti itu. Nah, kalau misalkan Y3 sama dengan 0, maka tidak ada lockbox yang dioperasikan di New York gitu ya. Jadi kita ingat ya, indeks 1, 2, 3, dan 4 itu untuk kota yang mana. Baik, kemudian yang kedua, Nichols itu harus menentukan ya di mana tiap daerah di negara tersebut ya harus mengirimkan pembayarannya. Nah, jadi kita definisikan ya untuk I, kemudian J itu nilainya 1, 2, 3, dan 4. Maka XIJ itu nilainya 1 jika orang-orang di daerah I itu mengirimkan pembayarannya ke kota J. 0 itu yang lainnya. Nah, sebagai contoh, ya misalkan X1,2 ya, atau boleh X12 gitu ya. Itu sama dengan 1, itu berarti orang-orang yang ada di daerah West
ya. Jadi indeks I itu untuk daerah gitu ya, kemudian indeks yang J itu untuk lockboxnya gitu ya, di mana gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, X12 itu sama dengan 1, berarti orang-orang yang ada di bagian west atau barat itu harus mengirimkan pembayarannya ke Chicago. Nah, kalau misalkan ada X23 itu sama dengan 0, nah maka orang-orang di Midwest itu tidak mengirimkan pembayarannya ke New York, seperti itu ya. Nah, kemudian Nichols itu ingin meminimumkan biaya total tahunan ya, yang terdiri atas biaya total pengoperasian lockboxes ditambah biaya total tahunan kehilangan interest atau bunga. Nah, untuk menentukan berapa banyak Nichols kehilangan bunga atau interest setiap tahunnya, kita harus menentukan berapa banyak revenue atau keuntungan yang hilang jika pembayaran dari daerah I itu dikirimkan ke daerah J. Sebagai contoh, berapa banyak Nichols kehilangan interest atau bunga tahunan jika pelanggan dari wilayah barat atau west itu mengirimkan pembayarannya ke New York? Nah, kita lihat ya, 8 hari itu bernilai 8 kali 70.000 ya, sama dengan $560.000 ya. Pembayaran dari wilayah barat itu sedang berada di perjalanan dan Nichols tidak akan bisa memperoleh interest ya selama 8 hari itu. Nah, oleh karena Nichols dapat memperoleh 20% ya bunga per tahun, maka tiap tahun ada sebesar 0,20 kalikan 560.000, yaitu sebesar $112.000 bunga yang hilang. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung biaya kehilangan interest atau bunga per tahun untuk tiap daerah yang mengirimkan pembayarannya ke kota, yaitu kota Los Angeles, Chicago, New York, dan Atlanta. Seperti terlihat di tabel berikut ini ya, silakan diverifikasi. Nah, oleh karena biaya kehilangan interest dari pengiriman pembayaran daerah I ke kota J hanya terjadi ya pada saat XIJ itu sama dengan 1 ya, maka biaya kehilangan interest tahunan ya dalam ribuan tentunya adalah 28X11 plus 84X12 plus 112X13 plus 112X14 plus 60X21 plus 20X22 plus 50X23 plus 50X24 plus 96X31 plus 60X32 plus 24X33 plus 60X34 plus 64X41 plus 40X42 plus 40X43 dan plus 16X44. Seperti itu ya. Nah, kemudian biaya pengoperasian sebuah lockbox di kota I terjadi jika dan hanya jika YI itu sama dengan 1 ya, sehingga biaya pengoperasian lockbox tahunan ya dalam ribuan dolar ya dapat ditulis sebagai 50Y1 plus 50Y2 plus 50Y3 plus 50Y4 ya, sehingga fungsi objektif dari masalah Nichols ini adalah sebagai berikut. Nah, Nichols menghadapi 2 constraint atau kendala. Yang pertama, tiap region atau wilayah harus mengirimkan pembayarannya ke satu kota saja. Nah, jadi tidak boleh misalkan orang-orang yang tinggal di wilayah barat mengirimkan pembayarannya ke Chicago dan saat yang sama mereka juga mengirimkan pembayarannya ke New York. Jadi tidak boleh ya, pilih salah satu saja. Nah, itu maksud dari single city. Kemudian yang kedua, jika sebuah wilayah atau region itu ditugaskan untuk mengirimkan pembayarannya ke sebuah kota, maka kota tersebut harus punya lockbox. Ya, ini logis ya. Nah, constraint tipe 1 menyatakan bahwa untuk wilayah I-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4 ya, ada tepat 1 XI1 ya, XI2, XI3, dan XI4 yang harus
sama dengan 1 ya, sementara itu yang lain adalah 0. Nah, hal ini bisa kita capai dengan melibatkan 4 constraint berikut. Nah, jadi kita lihat ya untuk constraint yang ini ya, West region constraint ini, kita lihat ya, X11 plus X12 plus X13 plus X14 itu sama dengan 1. Berarti ini paling tidak harus ada 1 ya. Dan memang tepat 1 yang nilainya harus 1. Jadi kalau sudah X11 ini nilainya 1, maka sisanya ini yang lain 0, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini X12-nya yang 1, maka yang lain ini 0. Ya, jadi harus ada XI1 itu yang bernilai 1, seperti itu. Oke. Nah, sementara itu constraint tipe 2 itu menyatakan jika XIJ itu sama dengan 1 ya, yaitu pelanggan di daerah atau wilayah I mengirimkan pembayarannya ke kota J, maka YJ itu harus sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, misalkan jika X12 itu sama dengan 1, maka harus ada lockbox yang beroperasi di kota 2. Ya, harus ya. Nah, jadi Y2 itu harus sama dengan 1. Nah, hal ini bisa kita jamin ya dengan menambahkan 16 constraint sebagai berikut. Nah, jadi jika XIJ sama dengan 1, maka pertaksamaan 25 itu menjamin bahwa YJ sama dengan 1 ya, seperti yang kita harapkan. Oke. Nah, jika X1J sama dengan X2J sama dengan X3J sama dengan X4J sama dengan 0, maka ya YJ itu bisa 0, bisa 1. Nah, sama halnya dengan masalah fixed charge yang sudah kita bahas. Karena fungsi objektifnya adalah fungsi meminimumkan, maka YJ itu akan jatuh ke nilai 0. Nah, singkatnya atau kesimpulannya, constraint 25 itu menjamin bahwa Nichols akan mengeluarkan biaya pengoperasian lockbox di kota I jika lockbox di kota I itu digunakan. Ya. Maka, formulasi integer programming masalah ini lengkapnya adalah sebagai berikut. Dan jika kita hitung solusi optimalnya, ya silakan dengan menggunakan Lindo, maka kita lihat solusi optimalnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat ya, agar biayanya minimum, Nichols itu harus menempatkan lockbox di LA dan New York. Nah, jadi orang-orang yang tinggal di wilayah barat itu harus melakukan pembayarannya ke LA. Sementara itu, ketiga wilayah yang lain mengirimkan pembayarannya ke New York. Nah, ternyata 16 constraint yang terakhir itu dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Caranya adalah dengan menambahkan ya masing-masing yang sejenis ya, Y1, Y2, Y3, dan Y4-nya. Nah, silakan teman-teman cek ya, nanti solusi optimalnya tidak berubah. Ya, justru ini semakin praktis dalam aspek pemodelannya. Baik teman-teman, demikianlah hari ini kita sudah membahas satu contoh soal formulasi pemrograman integer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.